بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين. أما بعد. Para muhtaram, para baik, tokoh agama, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Bila saya bil-bait, Pak Sadikin sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dimana pada malam hari ini bisa kembali berhadir meneruskan membaca kitab Nurun Nafis. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi darain amin. Kata Syekhuna al-alimul alamat al-bahrul qadiq Maulana Syekh Abdullah Ihjaj Asyarqawi al-Misri rahimahullah ta'ala. Amal lima semua dia lah. Barang siapa masuk ia kepada surga ma'rifat di dalam dunia ini, saya tiada rindu ia pada surga akhirat dengan sebelah daripada bidadarinya dan menghargainya dengan sebelah dari barang hasil di sana, yakni di dalam akhirat daripada ru'yatullah ta'ala dan damping kepada hadrah Allah ta'ala dan ma'rifat akan Allah ta'ala. Maka jauh segala perbedaan antara dua hal itu, yakni hal di dalam dunia ini, hal di dalam akhirat. Karena bahwasanya barang yang dibawakan atas segala hati orang yang arif dalam dunia ini hanya saja yaitu baharu setengah dari barang disediakan oleh Allah kepada mereka di dalam akhirat. Karena muliakan mereka dalam dunia ini, wallahu a'lam. Intaha. Anna Abdullah Syarqawi beliau berpendapat dengan makna dari Al-Quran liman apa maqam rabbih jannatan, dua surga orang takut pada Allah yang ma'rifat. Pertama surga ma'rifat, yang kedua surga yang dijanjikan Allah. Surga ma'rifatnya itu kebahagiaan daripada anugerah Allah pada orang arif billah, dibanding dengan surga yang dijanjikan Allah. Kalau dibanding dengan makna kenikmatan dari hal ihwal makhluk, lebih tinggi ma'rifatnya. Kalau dibanding dengan makna di dalam surga memandang kepada zat Allah, nah itu yang aslinya. Artinya di dunia itu hanya sekadar sebahagian pemberian kelebihan orang ma'rifat saja. Jadi nang di akhirat orang ianya. Dari itu lalu dunia ini martabatnya, wasilnya adalah martabat ilmu. Di akhirat itu nang sebenar-benarnya tidak ada satu orang pun yang dapat memandang kepada zat Allah kecuali di negeri akhirat. Allah akan menjanjikan di dunia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah aja yang kawal, yang lainnya hanya ma'rifat saja. Maka hubayya artinya, hai saudaraku, aku terhimu dari bahwasanya lupa mengetahui
daripada memandang wahdatul af'al itu yang ia menyampaikan kepada memandang keelokan yang wajibil wujud. Mulai pada bahwa dibangsakan dirimu pada mengadakan suatu perbuatan, barang perbuatan ada ia. Tidak dapat seseorang untuk masuk kepada makna di atas dari itu kecuali sesudah selesai martabat yang pertama, yaitu wahdatul af'al. Nah, itu martabat wahdatul af'al itu yang menyampaikan kepada memandang keelokan zat Allah wajibil wujud. Walaupun dari apa juga sama aja, lewati jamalullah, keelokan Allah, nya jalalullah. Nah, itu kalau ada kawannya berarti Allah dari kepada Nabi Musa dengan jalalullah ada kawan, Rasulullah awak dengan jamalullah, keelokan zat wajibil wujud. Ada kawakas itu sampai entah berdoa karena kata roh beribadah pada Allah seolah kamu memandang zat Allah itu kada kawa, kecuali harus melewati martabat yang pertama, itu disebut wahdatul af'al. Ambihun ya ikhwani, beliau sudah membicarakan tentang itu, hanya beliau mengingati kita aja. Artinya ini suatu perkataan yang menjagakan hai segala saudaraku. Ambihun atau kata yang di dalamnya makna dari perlu tahu kita hati-hati. Baru mula hasil kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani qaddasallahu sirrahu dalam kitab Jawahir wa Durar. Ya manaqal dari Syekh Mahyuddin Ibn Arabi radhiyallahu anhu. Baru mula segala akuan ini sekaliannya dinding yang mendindingi daripada memandang hak Allah, pada hak Allah juga yang berbuat ia di balik hijab akuan ini. Tetapi diri akuan ini tiada yang menindingi akan kita daripada memandang Allah. Mahyuddin Ibn Arabi orang ahli tasawuf, tapi ahli sunnah wal jamaah cuma sangat, karena dalamnya kitab beliau arang, sehingga sebahagian ulama jangan baca kitab beliau pada murid-muridnya. Beliau melarang, bukan sesat tapi karena sangat dalam. Karangan beliau seperti Futuhatul Makkiyah. Abdul Wahab Asy'arani ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, masyhur sebagai wali kutub beliau di negeri Mesir. Beliau ada karangan kitabnya Jawahir wa Durar. Dalam Jawahir wa Durar, tasawuf dan tauhid. Artinya kita melihat dari pengarangnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kemudian Syekh Mahyuddin Arabi, itu ada kaulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru mula segala, baru ilmunya ini kita melihat sudah pengarangnya, ada jangan salah sasar lagi. Kita kalau tidak ada yang berkata itu hanya sekadar ahli nakal dinukil jalan kalian nang bertanggung jawab, kita khawatir lebih lain Ahlus Sunnah Jamaah. Karena ilmu ini 72 golongan nang sasat, satu aja nang salah. Ada sedikit 72. Artinya sedikit aja salah guru, dan sedikit aja salah syekhnya yang sabar.
Karena harus mengetahui makna dari gurunya. Baru mula segala akwan. Akwan itu dinamai alam, bahasa Arab akwan. Selain Allah, akwan alam makhluk kita. Maka sudahnya Nurul Mustafa mala al-akwan itu memenuhi serta alam akwan. Baru mula segala akwan alam ini termasuklah kita. Alam juga yang lain Tuhan kita nih. Sekaliannya dinding yang mendindingi daripada memandang hak Allah, memandang kepada Allah dinding karena ada wujud alam, wujud makhluk. Padahal hak Allah Ta'ala juga yang berbuat ia di balik dinding hijab akwan ini. Nang maulah akwan Allah Ta'ala aja. Nang maulah jadi orang kada tahu di Tuhan tu karena ada wujud akwan Allah Ta'ala aja. Nang maulahnya kita lagi mengetahuinya. Dan mula segala alam selain Allah adalah hijab dinding. Kemudian nang maulah alam itu Allah Ta'ala juga. Yang maulah jadi akwan itu model mendinding Allah Ta'ala juga. Artinya kita di mana bertahannya? Apabila bertahan kepada akwan alam maka harus menerus dinding. Kita melihat wujud apa aja daripada wujud yang nyata diri kita akwan. Jadi maknanya yang tubuh roh awal betang tubuhnya Allah Ta'ala juga hakikatnya nama Allah pada jahirnya proses kehidupan daripada unsur anasar 4 gamna angin air tanah. Kita setetes air, darah, daging berbentuklah. Lepas tetes air alaqah darahnya mudghah daging akan ahar. Nah seluruhnya itu kita yang lain pada kita dan seterusnya mendinding untuk sampai kepada Allah. Ya apabila kita tertahan di diri kita nyenggen situ dinding kita. Artinya misal ibadah zikir la ilaha illallah inya nang berzikir tahan di akwan adanya dinding lah zikirna itu. Nah zikir keluar dari akwan dinding. Ya zikirlah la ilaha illallah ini kan dirinya si akwan si makhluk no mendinding. Tetapi diri akwan ini tiada yang mendinding. Diri itu maknanya di dalam tauhid hakikat. Tetapi hakikat akwan ini hakikat makhluk ada yang mendindingnya daripada memandang Allah hakikatnya. Nah, makanya dari itu lalu ini masuk kepada martabat hakikat, bukan martabat jahil. Apabila kita bama jahil, nah ini yang kita pakai maka kita dinding. Tapi apabila jahil, nah ini kita hancur, artinya panah. Pada hakikatnya, hakikat nang jahil ada yang tadi dinding orang siapa tadi dinding. Itu kan kesalahan di dalam makna. Orang ini ada kalanya menyangka bahwa akwana ini Allah berkuasa dan hidup, mendindinglah akwan dah.
Ada bertauhidnya belum, syirik HP di dalam ibadah, di luar ibadah. Tapi begitu kita lihat bujur-bujur dengan sebaik-baiknya, hakikatnya ada daerah ini. Karena situ jalur nang pelajaran kita, jadi bukan jalur pelajaran kita nilai pada makna tubuh jasmani. Yang benar insan bukan situ letak, dan bukan juga dalam dirinya situ tubuh jasmani ini rohani bukan, tetapi hakikat daripada roh dan badan. Nah itu untuk masuk dalam martabat yang pertama, yaitu wahdatul af'al, asa perbuatan Allah. Ada boleh salah, kalau artinya itu sebenarnya salah sasat kita karena takwannya tak jahil. Kadang-kadang kita mengatakan ya nur Nabi Muhammad ya kecongkongan ada, itu salah. Hakikatnya ya kan kayak itu salah, ya sama sebenarnya jalan. Bila salah bisa berbahaya kita. Habisnya bila salah syariat. Hakikatnya nur Nabi Muhammad memenuhi semesta alam, hakikatnya nur Nabi Muhammad roh semesta alam, hakikatnya itu nur Nabi Muhammad kehidupan semesta alam, hakikatnya tenang jahir kecongkongan, jahir kecongkongan ini ngarannya akwan asya, asal pakai aja. Seperti bayang-bayang kayu yang di dalam air itu tiada yang menegah lalu parahu. Biasanya yang mendinding itu sangka kita kepadanya juga, dan pandang kita kepadanya juga. Pada zaman dulu adalah kehidupan sehari-hari itu di sungai. Ya malah itu sungai lah. Ke kebun, ke pasar, ada keperluan. Karena jalan belum ada, hanya setapak kaki berjalan ya. Sedangkan sungai luas, akhirnya disitulah kehidupan. Artinya mobil kita dahulu kapal lebih terdahulu daripada mobil. Jahil di negeri mana aja. Karena mobil, motor memerlukan jalan. Kapal ada memerlukan cukup sungai, perahu, jukung, itu berdahulu alat yang terdahulu dari makna zaman sebelum adanya wujud makna modern ini, itu berdahulu sudah sampai di zaman Nabi Nuh apa aja ya sangat terdahulu ya. Bahkan dadaan orang bahari hukum anak tolaka amaan, karena zaman dahulu itu sangat rumah itu jauh banyak rantauan bahasa orang dahulu, rantauan dulu tumbuh-tumbuhan aja kayu-kayu tumbuh di ke sungai. Karena pahamaan orang dahulu itu jauh, kan otomatis tolaknya itu ke sana sungsum. Ada tatarawan masih ada. Seorang sembahyang subuh jalan lagi ke Arahu. Tahu-tahu di sungai ternyata ada kayu rabah. Maka kalau kau dilibat oleh perahu, tarik kadam, ayo, rabah. Ada jadi dari paling lah ulang itu. Ada jadi ya kaumaan. Karena ada yang menegak untuk sampai itu tadi. Begitu hari siang hari, ternyata kayu rabah itu bayangan.
bayangan kayu yang ada di sungai ya rabah ke sungai kan hari kadang nama kayu kada kawaya tatah kembali udah hari siang kada ada rabah kayu bayangannya jadi rata-rata bayangan kayu tuh di sungai itu ada pare kalawan salah-salah aja. Nah di situ ada kata wujud sangka. Disangkanya kayu itu rabah ke sungai, padahal bayangan kayu nang rabah. Kayunya di pinggir. Kawai lalu ada rabah juga bayangannya aja ada di sungai. Karena harinya kadang. Nah seperti ini juga dunia ini lebih kadang daripada tatarawat hari Syukur ada dunia daging. Nah memang sifatnya dunia sulmah. Gelap akhirat sifatnya nur terang diumpamakan seperti gelap siang diumpamakan akhirat terang kelihatan saudaranya malam diumpamakan dunia ada kelihatan dunia akwan tadi dicipta oleh Allah dunia termasuklah kita makna dunia nah baharu kita yang tubuh ini baharu ini roh baharu ini dikakalkan oleh Allah roh ada dihancur nah lalu si kitanya nih begitu melihat lalu di dalam martabat kata zan sangka aja sebenarnya kayak kita nih hidup ya kita berkata melihat mendengar kayak kita ini bisa bergerak bisa ini dan itu hanya di dalam sangka. Kalau orang masuk di dalam martabat yang sebenarnya ada sangka lagi nih ikat ngalannya itu bahasa Arab hakikat sikong ya Allah Ta'ala. Nah jadi nang kita salahnya itu masuk di dalam sangka itu ngerasa kita ini hidup modelnya ini padahal kada perbuatan Allah saja Allah kada menghidup akan kada hidup Allah kada meulahkan kita ke awal berkata atau berkata kada meulahkan kita melihat kada kau melihat Allah kada jadi Allah Ta'ala sorangan pencipta memperbuat itu hakikinya makanya tadi begitu siang hari ternyata ada yang udah mati aja tahu ada sikong dia ada Allah Tuhan la ilaha itu ada Tuhan ada yang lain ya illallah jadi Allah yang ada nang lain dia ada akan oleh Allah adanya itu bahajat enggak Allah yang ada sebenarnya. Maka barang siapa terbuka daripada hijab itu niscaya dilihatnya yang memperbuat segala perbuatan itu hanya Allah Ta'ala sendiri. Itu karena ada di muka orang lah. Lalu itu dinding lalu disuruh hajat kepada guru hajat kepada dasar Al-Quran atau hadis untuk membuka dinding itu. Kalau keluar dari Quran dan hadis itu lain yang sebenarnya ilmu itu disebut masuk zan sangkaan dan hayalan. Al-Quran berbicara sebenarnya, hadis berbicara sebenarnya, karena di situ ada kata etikat kita. Sulam bersifat sidik. Dan barang siapa terbuka hijab itu terdindinglah ya dengan akwan ini daripada mandang kepada fa'il yang hakiki yakni yang berbuat sebenarnya itu Allah. Maknanya kita kalau hendak sabujudannya ilmu nang bujur-bujur setelah mati itu asli sebelum mati ini hanya pemberian Allah. Tetapi sebelum mati inilah makna untuk mendapat di waktu sesudah kita mati. Kalau di waktu hidup nih terdinding, di waktu mati pun terdinding.
Karena akuan kita seolah dia memberi bekas, ada wujudnya, lalu kita mati, nanti kubur orang di bawah bumi, perut bumi, taruhlah badan kita di situ. Nah badan tan masuk akuan, hancur dia. Kata dulu akuan memberi bekas karena kita juga ada tiket itu, akhirnya badan kita dimakan ulat, bumi hampir hancurlah kerangka tulang kita. Ada yang tersisanya ujung sulbi. Kita juga asalnya memandangnya bahwa akuan ini dari bekas ada hal kadanya. Nah jika kita kadang memandang akuan ini kadang ada Allah, apa itu dimasukkan ke dalam perut bumi, pitamuan Allah tanahnya karena kadang juga akuan. Ada dua juga yang bernama perut bumi itu yang ada hadirah Allah, masuklah. Kubur, dikubur itu karena dipatak orang itu bahasanya dikubur badannya ini karena melaksanakan pada martabat adat. Tiap orang meninggal dunia badannya dikubur. Nah di waktu dikuburnya itu tadi apabila pandangannya Tuhan ada betam, ya pandangannya Tuhan ada betam. Itu kan tergantung kita lagi. Artinya ilmu yang kita pelajari ini untuk diri pribadi, bukan untuk orang lain. Ilmu pakai itu belajar salat, kita bisa mengajarkan salat itu. Tapi begitu ilmu tentang martabat apa asma wajat kita. Jadi untuk orang lain, itu kita meninggal dunia baru merasakan ilmu itu. Kalau meyakini, kalau kada yakin, apalagi mengatakan bahwa ilmu itu sesat, tidak akan dapat. Orang seluruhnya, kenapa orang tahu dinding taruh sampai dia, karena dia mengatakan ilmu ala sunnah itu sesat. Nih kitab dulu Nabi saya bahari zaman dulu mana ada kawan ajar daripada akan sesat. Ada isinya hanya makna qul huwallahu ahad. Dan seluruh tafsir menyatakan sama makna qul huwallahu, qul katakan oleh dalamnya ya Muhammad. Nah memang turun Quran kepada Rasulullah. Oh huwallahu barumul Allah ahad asa. Tafsirnya menyatakan asa-nya, asa sifatnya, asa asmanya, asa apanya. Ini isinya nih itu aja. Kalau orang menahan sesat bagaimana bisa? Sedangkan Quran mengatakan qul Allah. Nah disitulah kesalahannya. Karena kada diselidiki dengan baik, nah sekadar langsung sasat aja. Sedangkan di dalamnya itu aja. Seluruh tauhid kemana aja bahwa Asy'ariyah, Maturidiyah, Amaliyah, Musyahadahnya di wahdaniyah. Wajib Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, artinya asa, mustahil ta'adud, hanya babilang banyak. Dalilnya qul wallahu ahad. Dalil secara akal adanya wujud alam semesta. Alam semesta ini ada karena Allah satu. Coba kalau dua ada terjadi alam. Karena nama memperbuat nama Allah itu hanya satu, jadi alam. Kalau ini berdua kan sikong melarang, tidak boleh. Orang yang melarang lebih kuat, yang hendak mencipta lemah berarti lain Tuhan. Yang melarang ya Tuhan. Nah disitulah memang kada mau dua, tetap satu. Sekalinya ujian saya mencipta, ujian saya kok aku mengikuti aja, nah mengikuti lain Tuhan karena kada berkuasa. Tetap satu aja, ada bisa kada. Artinya secara akal di dalam makna ilmu nang dalam menyampaikan kita kepada Allah itu tidak ada pertentangan, hanya kesalahannya dari orang yang membaca tidak bisa tersalah apabila ada ibadah Allah Ta'ala anugerah kitabnya sama tetapi di waktu memakai salah pakai, kesalahan daripada memakai. Kitabnya diteliti orang sudah aman aja, ada saya kurikulum. Cuma begitu orang hanya sekadar membaca pakai dan tauhid, kalau salah karena dia waktu membacanya bukan ahlinya. Orang yang ada ahli bingkil motor, motor ya rusak motor. Akhirnya kalau mau memakan bahwa seperti rusak orang kan kada bisa, bukan masalah
pelajaran yang pelajari di bingkil itu lain. Orang hanya bisa sapida motor dan ingat sapida ya sapida ini baiki jangan baiki motor. Iya salah itulah mana percontohan. Jadi hanya sekadar dan aja manusia sangka oleh manusianya tulang berkuasa dan satu terus kayak ada Tuhan. Begitunya meninggal dunia ya tahu. Kenapa meninggal berkuasa? Kenapa bisa garing berkuasa? Kenapa bisa Tuhan berkuasa? Kenapa bisa berubah berkuasa? Kan ada. Seluruhnya hanya sekadar kenyataan perbuatan Allah. Darang sihat terbuka hijab itu terdindingnya dengan akuan ini. Mandakan fa'il yang hakiki yang berbuat yang sebenarnya itu Allah Ta'ala. Kalau masih dua la ilaha illallah itu kata kaum jadi munafik kita hanya mengatakan la ilaha illallah tiada Tuhan, tapi seorang masih ada. Kalau mukmin tasdik membenarkan dan meyakini bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya bukan Allah, karena ia wujud Tuhan maka ia kuasa dan ialah satu-satunya yang maulah memperbuat. Kalau masih dua ada kita baru muncul la ilaha illallah. Munafik ngarannya kita mukmin pada zahir, munafik pada batin. Kan sangat berbahaya itu. Dan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Hati-hati kitanya. Maka tiba-tiba dalam mazhab kaum pada segala perbuatan hamba ini 4 mazhab. Nah ini memandang perbuatan Allah di dalam akuan yang dipandang perbuatan Allah nah itu artinya baca. Padahal seluruhnya orang muslim, orang mukmin asalnya, tapi karena itulah makna bahwa jikalau tidak dengan anugerah Allah maka seluruhnya ada pacangan baik bang anugerah Allah saja. Pertama kaum yang tiada mengetahui mereka itu akan bahwasanya Allah Ta'ala itu berbuat dia akan segala perbuatan ini hanya etikatnya oleh mereka bahwa yang berbuat akan segala perbuatan yang baru itu hamba juga. Nah ini adalah ada hamba yang baru itu memberi bekas ya pada segala perbuatan hamba yang baru, maka itu mazhab Mu'tazilah yang bid'ah lagi fasik. Sesat akhirnya ada bisi Tuhan la ilaha illallah ada bisi. Kenapa? Karena ini meyakini ini berkuasa dari bekasnya. Nah ini ada makna lain pada Islam. Alam semesta ini bersatu dengan alam. Allah alam inilah yang memberi kehidupan. Matahari memberi kehidupan, tumbuh-tumbuhan memberi kehidupan, sungai memberi kehidupan, lalu dipuja. Hari dipuja tumbuh-tumbuhan, dipuja sungai, dipuja binatang. Itu kan lain Islam. Orangnya Islam tapi kadang memuja itu. Tetapi ia mengatakan bahwa si kita nang bernama manusia ini memberi bekas. Maka manusia lah nang sembahyang itu. Manusia lah nang puasa itu. Maka manusia lah nang baca Quran itu. Manusia lah nang menuntut ilmu itu. Ada Tuhan manusia yang sebenarnya. Nah, cocok dengan makna di waktu ada martabat syariat. Orang sembahyang, orang berwudu, orang mandi, aku sembahyang, aku berwudu, aku mandi. Nah, itu bacaannya. Nah, sehingga diiktikadnya bahwa manusia itu nang berkuasa. Nah, ini disebut karenanya ada dia Mu'tazilah. Itu sesat hukumnya. Bid'ah itu ya sesat, fasik sama aja. Dan ini kalau banyak dipakai oleh kaum muslimin karena ini kada tahu kasihan benar kita ini seolah nambah kuasa dalam wujud pangrasa. Nah pangrasa kita lah nang sembahyang padahal ada Allah Ta'ala apabila bisa kita ini kan adanya diadakan Allah ada pemahakui ingat orang perbuatan Allah kalau ini maulah kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala lu sembahyang Allah ujar sinang dihidupkan nih aku yang
Nah, karena ada kesalahan padahal pada martabat yang sebenarnya kada aku perbuatan Allah. Kenapa maka berubah sudah hidup? Di waktu dalam roh Allah bertanya, alastu birabbikum, kamu semua roh, aku ni ialah Tuhan kamu yang mencipta kamu. Qalu bala, roh tinggi biar Tuhan kami. Begitu roh masalah kebatang tubuh hidup, ada dia lagi Tuhan, ada aku. Nah inilah salahnya, ada dia yang ada Allah jelas kan dia sama, itu menuhankan alam semesta. Jadi kalau alam ini iya Tuhan, saya akan wajib hari kiamat. Sedangkan rukun iman wajib terjadi hari kiamat. Alam ini hancur dan seluruh isi-isinya hancur. Alam malaikat hancur, terus hancur. Kalian nggak ada hancur Allah. Loh malaikat tak ada hancur. Itu Allah nak ada hancur. Setelah ada lagi seluruhnya Allah lagi seorang. Ayah benar nggak ada ini bak aku nang sembahyangnya, aku nang mana ada kalau kada ada Allah Ta'alanya. Makanya gitu terus orang-orang yang memandang anugerah itu disebut perbuatan. Memandang nikmat Allah nikmat itu perbuatan, memandang rahmat Allah rahmat itu perbuatan. Memandang pertolongan Allah pertolongan itu perbuatan. Yang isi yang sebenarnya la ilaha illallah la illallah, tiada nang berbuat mencipta kecuali Allah. Isinya itu cuma disebut pecah, bisa anugerahnya, bisa rahmatnya, bisa nikmatnya, bisa pertolongannya, bisa dengan izinnya. Itu seluruhnya hanya bacaan. Yang sebenarnya satu aja perbuatan. Dua mazhab Jabariyah, yaitu kaum yang mengetahui mereka dan mandang mereka akan bahwa segala perbuatan sekalian daripada Allah Ta'ala sendirinya, dan keraslah atas mereka mandang segala perbuatan dari Allah sendirinya. Tidak sampai mereka tak menyandarkan segala perbuatan itu bagi hamba, karena kurang mereka daripada derajat kamal. Maka tersalahlah mereka dari jalan syariat dengan sebab tiada menyandarkan segala perbuatan hamba kepada mereka itu, maka yaitu etikat dinding. Ini kesalahannya hanya kesalahan di dalam membaca dan mempraktikkan. Membaca bahwa segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah, itu bujur sudah, tapi membacanya salah. Kenapa ditaruh kepada nyata? Orang tadi kan di dalam martabat hakikat, itu kesalahannya. Kalau perbuatan Allah ini dipandang bahwa ada sama sekali yang berbuat hanya Allah, tapi langsung dinyatakan di dalam perkataan lidah, maka ada syariat, ada lagi hukum halal dan haram, ada yang namanya agama Islam itu ada yang menyembah Allah, ada. Kenapa? Karena dihancur oleh makna kerasnya. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Salah di dalam membacanya ditaruh keluar, nggak orang di dalam ditaruh keluar sekalinya, itu salah pakai. Ingat orang al-sunnah jamaah itu tadi bacaannya pada martabat hakikat alamnya ada diadakan Allah. Kalau memandang alam yang ada ini maka tak dindinglah kada sampai kepada Allah. Kalau memandang hakikatnya sikung aja. Nah, ini memang surah hakikatnya itu bukan keluar, ini keluar. Akhirnya sembahyang Allah Ta'ala kan sembahyang Allah Ta'ala juga, nama Allahnya memang kayak itu bacanya, tapi salah pakai. Salah pakainya kenapa? Karena kepada makhluknya itu jadi Tuhan. Mana ada makhluk menjadi Tuhan? Makhluknya seluruhnya hanya kenyataan. Di dalam martabat perbuatan pun kenyataan perbuatan Allah. Perbuatan Allah kadim. Ada awal, ada akhir, ada tengah. Dia terus berbuat dengan sekehendaknya, sebagaimana adanya wujudnya. Kita ini ada awal, tiada, akhirnya tiada, tengahnya kayak ada. Nah kita ini bukan di dalam makna. Ya sudah perbuatan kenyataannya aja, kenyataan perbuatan Allah. Nyata perbuatan itu lalu baik kita jalan karena iya nyata, kejalan yang nyata ini dicari. Nyata itu kenyataan yang menyatakan siapa.
bahasa orang bayang-bayang nang maulah bayang ampun bayang siapa dicari nang ampunnya panang bayangnya waktunya nang bayang nang nyata nih mati jikalau kita nih bujur sudah iyalah ta'ala ada mati kita mau mati juga orangnya salah pengulang dah. Nah lalu harus ada sandaran dua hakikat syariat nang sebenarnya hanya kenyataan bahasa Arab majhar. Nah, seluruh alam ini majhar kenyataan al-kaun isyaratun alam semestanya isyarat nang berisyarat siapa seperti itulah lalu salah dia membacanya tak keluar dia gitu orang di dalam itu ada makan kaca tidak di dalam kalau di luar cedera dia sembahyang dia kita katalah ini Allah Akbar perbuatan Allah kita kata langsung dijadikan Allah Ta'ala dan membuat kita bisa salah karena Allah Ta'ala sempurna kita ada anak-anak salah bismillahnya alam Allah baca bismillah salah. Nah di situ lalu kada mau ini hanya kenyataan lalu nang kenyataan ini bisa salah ini kenyataan nah hakiki itu nang iya nang kenyataan ini hanya buat majhar maka itu ya tingkat jendik Jabariyah adanya biar jadi Tuhan ada pun percontohan orang dahulu itu jangan dipakai itu hanya contoh aja daripada makna ya orang ta'rifnya itu yang dipakai nah itu ringkasan banyak lebih idal itu sanggul sebenarnya adalah nyawa roh Allah Ta'ala jangan dicari sudah jadi diri di roh. Nah ini kan namun dipakai salah maka dipakai itu hanya jalan mengetahui di dalam makna untuk mencapai kepada apa itu ada penjelasan yang sangat dalam kan di kitab ada manakib sidin itu ada apa mencari bila ada di dalam buluh bila biasa kampung Banjar buluh itu siapa bentuk apa mencari Allah ada di dalam tubuh nah, ini kan maknanya sangat berbahaya ya maka kita niat Tuhan sudah salah tuh jadi Jabariyah jadi sini hendaknya adalah martabat tauhid martabat al asma di dalam kita punya diri badan luarnya di dalamnya orang boleh menyiksa badan tapi tidak bisa menyiksa diri kita karena diri kita kadang-kadang disentuh namanya roh nang kawahnya Allah Ta'ala kalau diulah kita luarnya bisa begitu karena api panasnya begitu ada makan lapar parut begitu tapi di dalam masih hidup di dalam orang mati kita di dalam masih hidup ya karena pada saat itu hanya contoh aja tauhid lebih dari itu jadi tauhid kita lebih dari makna di dalam itu masih ada contoh ada pun tauhid makna di dalam orang mengenal Allah lebih pada itu dalamnya karena ia di dalam sirruh itu rahasia roh itu jadi kan dia keluar dia berdiam di situ andaknya kemudian nang di luar ini kenyataan dia nang di dalam kasandarnya kepada nang nyata tidak kepada nang di dalam sandaran di dalam martabat adat apabila bergerak kita bergerak karena kalau Allah Ta'ala bergerak berarti Allah Ta'ala benda dari situlah mana Allahnya maulah gerak dan menamai itu adalah gerak dari situ Allah Ta'alanya nang maulah kita di dalam benar
Ada kalau dikakeluarkan apalagi dinyatakan. Karena ia ibaratnya seperti rahasia, ada kalau sama sekali disentuh. Tergantung manusianya aja, apabila ia mengeluarkan rata-rata jatuh. Ada bersyariat lagi. Ibadiyahnya ada bersembahyang, ada berpuasa. Kenapa? Karena nang membaca dan memaham salah. Bacanya bujur, memahamnya salah. Membaca bujur, memakai salah. Kayak apa sih kisahnya? Tahu daripada parang memakainya dipaling, ya ada mutades. Artinya ada tanda orang manusia ini bisa salah. Begitu. Pisau, cara memotongnya mah itu mata. Ada orang kalau tahu sekali dipalingnya, ya ada salah makai. Itu kan sangat contoh di dalam untuk manusia bisa salah pakai. Sama pada bandanya, makanya pakai salah. Apakah salah bandanya itu ada manusianya? Nah ini hati-hati, dan ini sama. Saya mengaku ahlu sunnah jemaah juga. Nah ini nama aku melebihi daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya ingin Quran. Kami Quran yang kadar huruf, kadar suaranya. Ini dari hari. Artinya hati-hati juga belajar. Jadi kita walaupun misalkan paham kita pilih, tapi ada binting. Jangan sampai tak salah. Insya Allah namanya wujud-wujud dengan makna orangnya itu Allah Ta'ala. Kita mohon paham aja, jangan Allah kan paham tak ada wujud takabur di diri itu, kayak berilmu kayak merasa aku lebih. Nah itu kan mau selesai 100 kali baca kitab ada bacaan ma'rifat, karena masih merasa berilmu. Saya lebih itulah. Mullah ada mau tahu buka hijab. Lagi sembahyang aja, sembahyang bacaan. Di dalam salat bacaan, di dalam salat perbuatan, di dalam ada ingatan. Ada penjelasan seperti tauhid tauhid asma, ada ringkas langsung sekaligus amaliyah. Salatul zikri, penjelasannya ya ini di sembahyang. Ketika kaum yang mengetahui mereka akan bahwasanya segala perbuatan sekaliannya dari Allah Ta'ala, tapi ada bagi hamba itu usaha ikhtiar. Dengan keduanya itu hamba memperbuat segala perbuatannya, dan keduanya tanpa ta'alluq syara', tapi keduanya itu tiada sekali-kali memberi bekas. Ada perbuatan yang baru hanya memberi bekas itu Allah Ta'ala sendirinya juga, maka itu Asy'ariyah. Etikat yang makbut, yang selamat dari bahaya dunia dan akhirat. Dua itu ada wujudnya. Jadi kita nih ini ada pembangarannya Allah pencipta kita. Ada mungkin kita langsung ya Allah Ta'ala apabila maulah alam. Kan kadang kawinnya pasti dua itu. Kemudian coba lihat batang tubuh satu beda. Si kongoro ada kawa alam nih, ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Itu jadi nang luar ada, dalamnya ada. Luar dinamai kulit, dalam dinamai biji. Jadi kalau kita masuk kepada makna tumbuh-tumbuhan, itu juga luarnya kita, dalamnya nang maulah Tuhan kita, karena kita mengakui la ilaha, tiada Tuhan kecuali Allah. Kita itu pengakuan yang sangat ada berubah lagi di dalam makna itu. Tuhan nang maulah aku, itu Tuhan nang maulah alam semesta, Tuhan nang hidup akal, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberi seluruh itu. Kalau berubah satu aja, lain pada Tuhan ada, maka ada wujud la ilaha illallah tadi. Luar aja kita juga enak kencung nih, hamba tadi, tapi hakikat kita tahu sudah nama Allah. Ada lain yang di dalam itu disimpanlah dalam rahasia diri, luar berjalan sebagaimana adat. Silakan ya minum, silakan guring. Tapi dahulunya kamu yang guring, kamu yang minum sekarang ada, kamu seolah-olah diperbuat. Ada beda di dalam martabat ilmu. Kalau disebut kita zikir, ingat selamanya. Kalau menyebut Allah, la ilaha illallah menyebut Allah, menyebut
Subhanallah menyebut. Ini zikir, bukan menyebut. Ada yazkurullah zikran katsiran. Zikran katsiran menyebut masih katsiran. Ada makna zikri, zikri itu tunggal dia. Itu masuk tauhid tadi. Alamatlah mazhab Asy'ariyah itu karena nyebesi Tuhan. Allah maulah kita di dunia supaya kenal bahwa kamu punya Tuhan yang menciptakanmu. Kalau di dalam martabat syariat himpunan asmanya Allah. Allah dalam mempunyai nama 99. Dari 99 namanya itu nama kesempurnaan. Himpunnya kepada Allah. Begitu kita menyebut Allah 99 situ ada sudah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Al-Qudus itu selalu ada sudah. Di As-Sabur. Nah itu di dalam mana seseorang tadi tahu fungsi hidup. Kenapa Allah maulah kita? Karena Allah menyuruh kita mengenalkan keagungannya kepada kita. Dengan wujud itulah sangonang sebenarnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Kamu bersangu untuk hidup sebaik-baik sangu at-taqwa. Taqwa nang sebenarnya itu takwa pada zahir mengerja perintah, menjauhi larangannya. Perintah nang sebenarnya kamu jangan bersekutu. Kalau kamu menyekutukan Allah, dilarang oleh Allah. Ini perintah awal. Allah wahdah la syarikalah. Allah asa tidak bersekutu. Ini dan sampai ke dalam neraka. Saya mencipta kamu, saya janjikan kamu masuk ke surga. Hanya satu syaratnya, jangan bersekutu. Itu adalah Tuhan menyuruh kita. Ibadah yang dipaduakannya untuk memperkuat jangan bersekutu. Nah, kesalahan orang masuk ke neraka karena menyekutukan Allah. Menyekutukannya ada kalanya jahil, kafiran orang muslim. Adanya orang muslim, tetapi ia menyekutukan Allah dengan khafi. Inya nang beribadah. Nah, kalau kita nang beribadah Tuhan kan ada, tipis Tuhan kita. Ada kita menyembah Tuhan, menyembah Allah. Ibadah itu ubudiahnya persembahan. Persembahan itu kan contohnya harus kenal kepada kemana menyerahkan persembahan. Kalau kan bisi Tuhan kemana marahkan kau? Di situ ya sangat pentingnya nih. Adalah ini merusak kita syariat kita. Adalah mula pusing kepala, malah menenangkan jiwa sebahari kita bisi Tuhan. Kalau ada takutan apa ada sadia Tuhannya sempurna pulang mengisi kita kesempurnaan sempurna di dalam seluruhnya. Apa yang diciptanya itu baik sempurna ya karena kan dia mencipta. Kalau ini ciptanya ada baik ada sempurna orangnya pasti baik seluruhnya. Kita ada paham belum? Tetapi tidak sampai mereka kepada martabat kasar karena terdinding mereka dengan sebab mengata usaha ikhtiar itu dari hamba juga tiada dipandangkan segala perbuatan itu daripada Allah Ta'ala sendirinya. Tiap-tiap dari segala taifah yang tiga ini adalah atas penglihatnya itu gisawah. Dindingnya menutupi sampai penglihat mereka kepada menang itu apa selamanya mereka dalam dinding tertutup tidak sampai ke makam kasar dan musyahadah dan mukafahah. Wajib Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah. Hanya permasalahannya mereka mengatakan bahwa hamba itu ada usaha ikhtiar, nang ada memberi bekas. Nah itu naulah tadi dinding. Kenapa maka ada hamba usaha ikhtiar, nang ada memberi bekas seharusnya usaha ikhtiar itu pun adalah perbuatan Allah kan selesai. Ada usaha lagi bisa hamba. Ada memberi bekas di ujungnya. Jadi waktu kita lah melihat sesuatu misalnya nang pecang mudarat maka kita berjauh. Nang maulah kita berjauh dari mudarat ke Allah. Sebenarnya kan ada usaha kita cuma karena sabutannya ke kita lalu disebut usaha. Tapi di ujungnya ada memberi bekas. Nah itu nemu lagi sawahnya.
Nah ini jadi permasalahan akhirnya Ahlussunnah Jamaah kitab ini salah, madahkan kita ke sawah. Sebenarnya sidin bujur gitu, sidin hanya memadahkan jikalau coba dipandang usaha ikhtiar perbuatan Allah juga. Sidin menyuruh itu nah, kamu padahkan perbuatan usaha ikhtiar kamu, karena lo ada cocok nih, asa di dalam perbuatan ada cocok. Ayah kita nih kawan milih, sedangkan hadis pun kan kau milih ya Rasulullah, kalau seseorang menjus Allah dia sebagai ahli surga maka dia akan masuk surga, hidupnya sakilan lagi masuk ke neraka jangka, tapi tulisannya masuk surga berubah ya jalan amalnya masuk. Maknanya kan ada usaha, nah itu tulisan sudah kali. Lalu maknanya itu makna di dalam pandangan batin. Usaha dan ikhtiar itu pun perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Karena makna di dalam martabat mazhab kita, usaha dan ikhtiar gawian hamba tapi kada memberi bekas, artinya bukan asli. Yang memberi bekas sikong aja perbuatan. Kan kayak itu tuh, jadi gisawahnya di situ. Nah lalu kata kawan, nah dari situlah kan rata-rata apabila selesai orang belajar sifat 20, lalu mengamaliakan ke amal ma'rifat. Amal ma'rifat ya sini ini juga. Amal ma'rifat dulu nafis sama amal ma'rifat dibuang saja belakangnya sedikit, dulu nafis disempurnakan. Apa aja kitab nang makna di dalam martabat hakikat sama semua. Rata-rata kalau di Kalimantan itu masyhur untuk Rampayan sama isinya, pagar, rantau, sanggul, rantau, kuning sama isinya. Itu awal makna seluruh ilmu ma'rifat ada di negeri kita, Kalimantan, dari Borneo. Orang kita berincong datu sanggul, ini dulu nafis sudah sama, cukup sebiji ini kalau paham. Berincong itu juga sih. Ujungnya membahas Nur Muhammad, pemulaannya membahas tentang tauhid. Berincong orang tahu datu sanggul, atau Rampayan dalam pagar. Sama aja, karena mereka sama-sama Muhammad Nafis, Muhammad Arsa, kemudian Abdul Hamid Abdullah itu Sanggul, Lembang, Abdul Rahman Lembang, sama di atasnya Pak Gurunya saya sama Madani. Jadi kita aja kadang tuh di orang kayak jadi Tuhan lah, karena kita berincong ada itu hanya salah nama membaca, salah membaca. Kalau belajar kemana-mana aja, nang mana guru madahkan kita jadi Tuhan, tidak ada satupun. Orang wali kutub kang, nang kayak apa kau orangnya? Ledeh aja pada, cuma nang salahnya ini nang di bawah. Kenapa begitu? Di bawah. Muridnya jadi Tuhan. Nah, inilah salahnya. Pemegang asal kitab berincong Datul Nuraya sama aja itu isinya. Dari Persia, Iran zaman barat terkenal dengan ma'rifat. Kalana orang dari Mekah Madinah dan dari Persia, isinya sama. Imam Al-Ghazali apa isinya sama. Wajib bersama apa isinya sama, hanya perbedaannya di dalam menata tarbiyah, cara untuk mentarbiyah. Maka dari itu loh rata-rata kitab kita Asy'ariyah selesai sifat 20 amalkanlah zikir la ilaha illallah, maka ditalkin oleh gurunya. Talkin zikir itu sampai kepada Rasulullah dengan syarat amalkanlah zikir ini sampai jadi darah daging. Jadikanlah darah la ilaha illallah daging kamu la ilaha illallah, kamu akan diberi Allah Ta'ala. Itu kehabisan.
anak mukasafah itu dengan anugerah Allah diberi bisa memandang kepada jamalullah. Kalau orang ada nang bahalwa, malakan ada nang sorangan, ada tahu lagi malakan aja. Nah di situ seluruhnya jalan di dalam martabat membuka dinding di sawah itu tadi. Sedangkan kita beliau ini langsung dibuka beliau selama hanya persyaratan kamu yakin atau pada. Kalau kada yakin kan bisa dipakai, getirin terus terang. Muhammad Nafis pengarang, kalau kamu kada yakin, bisa pakai. Kalau yakin silahkan pakai, kamu tidak akan sesat. Nah, sidin bertanggung jawab, kemudian disebut sidin lah, guru-guru sidin. Al-ihwal beliau guru murabbi. Ya tarikah, 4 tarikah. Artinya ada sembarang orangnya. Dari guru di Sebarang tuh begitu bicara tentang ilmu batinnya beliau sangat jelas. Takur guru kita jangan terlalu jelas karena orang khawatirkan jadi Tuhan. Jadi guru satu pak mengajar tidak ada satupun suruh teruskan mengajar. Mereka hanya khawatir begitu jelas betul-betul. Ini kan jelasnya. Kalau manusia jadi Tuhan, ya salah memaham. Kenapa di rumah memaham surangan, di waktu di majelis dipahamkan, udah diberitahu pengetahuan dan seluruhnya. Kenapa di rumah surangan mahya-haya? Salah-salah aja. Nah, itu khawatir guru-guru kita. Kalau pina salah jadi Tuhan kan. Tapi si ikung-ikung ada nang wani mana hatinya. Ujar gue satu pak aku mengajar, tidak ada satu. Teruskan aja. Karena ilmu kebatinan ada fardu ain, ilmu syariat fardu ain. Yang belajar udu, belajar seluruh hukum fardu ain. Tapi begitu belajar tentang Allah Ta'ala, fardu ain juga. Tidak ada beda. Syariat-syariat Allah Ta'ala, Allah menyuruh melewati syariat mengena. Yang menyuruh itu siapa, yang melarang siapa. Ambat majab ahlul kasar, situ aja kayaknya. Bajalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjaga umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpulkan para kasihnya anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW dunia wal akhirat di sini suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi Rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina taubatan qoblal maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.